Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para mahasiswa yang saya banggakan, selamat bertemu kembali dengan saya, Nanang Puspito, dosen mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Pada sesi 2 ini, saya akan menyampaikan materi tentang biaya sosial korupsi. Pada bagian ini, saya akan memberikan ilustrasi tentang betapa besarnya uang yang dikorupsi oleh para koruptor. Data KPK menunjukkan bahwa selama 12 tahun dari tahun 2001 sampai 2012, ada 1.842 koruptor yang ditangkap, diproses peradilan, dan dipenjara. Uang yang dikorupsi total berjumlah sekitar 168 triliun rupiah. Mari kita bayangkan, andai uang sebesar 168 triliun rupiah tadi tidak dikorupsi. Dari survei yang dilakukan oleh KPK, dengan uang sebesar itu kita bisa membangun 195.000 gedung sekolah baru. Tentu ini akan sangat membantu mengatasi kekurangan gedung sekolah yang ada di beberapa daerah. Atau uang sebesar itu bisa juga digunakan untuk membiayai pendidikan 3,36 juta anak dari SD sampai perguruan tinggi. Ini akan bisa mengurangi jumlah anak yang putus sekolah. Uang sebesar 168 triliun rupiah itu bisa juga digunakan sebagai modal dagang 33,6 juta pedagang UMKM sektor makanan. Tentu ini akan sangat membantu menurunkan jumlah pengangguran. Uang sejumlah tersebut tentu bisa juga digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pembangunan bidang kesehatan, bidang budaya, dan lain-lain. Dari uraian ini, kita bisa melihat betapa dahsyatnya korupsi itu. Perlu dipahami bahwa kerugian negara akibat korupsi bukan hanya uang atau material sejumlah yang dikorupsi saja, namun bisa menjadi berlipat ganda karena banyak hal yang harus dilakukan dan ditanggung oleh negara karena terjadinya korupsi tersebut. Oleh karena itu, diperkenalkan apa yang disebut sebagai biaya sosial korupsi. Biaya sosial korupsi itu terdiri dari biaya eksplisit korupsi, biaya antisipasi korupsi, biaya reaksi korupsi, dan biaya implisit korupsi. Keempat biaya inilah yang ditanggung oleh negara sebagai akibat adanya korupsi. Pertama, biaya eksplisit korupsi adalah nilai uang yang dikorupsi oleh koruptor. Kedua, biaya antisipasi korupsi adalah biaya yang dikeluarkan negara untuk melakukan berbagai hal terkait dengan upaya mengantisipasi korupsi. Misalnya, biaya yang terkait dengan upaya kampanye, sosialisasi, dan edukasi anti korupsi, terkait dengan reformasi birokrasi, perbaikan sistem, dan lain-lain. Ketiga, biaya reaksi korupsi adalah biaya yang dikeluarkan oleh negara sebagai reaksi terhadap terjadinya korupsi. Misalnya, biaya yang terkait dengan proses peradilan, penyidikan, operasional, perampasan aset baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan keempat, biaya implisit korupsi terdiri dari biaya oportunitas yang ditimbulkan akibat korupsi, beban cicilan bunga di masa datang yang timbul akibat korupsi di masa lalu, perbedaan jenjang kelipatan ekonomi antara kondisi dengan adanya korupsi dibandingkan kondisi tanpa korupsi. Dari penjelasan tadi, bisa kita bayangkan betapa besarnya biaya sosial korupsi atau kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya korupsi. Misalnya, dari 1 miliar uang yang dikorupsi,
kerugian yang kita derita tidak hanya 1 miliar, tetapi bisa berlipat-lipat ganda. Pertanyaannya adalah, siapa yang menanggung kerugian tersebut? Yang menanggung adalah kita sebagai rakyat. Karena negara yang membayar kerugian tersebut, uangnya berasal dari pajak yang dikutip dari rakyat. Oleh karena itu, tidak ada kata lain. Ayo bangkit, lawan korupsi. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di topik berikutnya. Salam anti korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.